Permukaan matahari, atau disebut juga dengan fotosfer, merupakan lapisan terluar yang dapat kita lihat dari matahari dan sumber utama dari cahaya matahari yang mencapai bumi. Lapisan fotosfer matahari memiliki suhu sekitar 5.500 derajat Celcius, dan di wilayah inilah terjadi berbagai fenomena seperti bintik matahari atau sunspot, flare matahari, dan granulasi. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai bagaimana kondisi permukaan matahari seperti cair ataukah padat, jawabannya adalah tidak padat ataupun cair dalam arti tradisional. Itu semua dikarenakan matahari dan semua bintang lainnya sebagian besar terdiri dari plasma atau fase materi yang berbeda dari padat, cair, ataupun gas. Plasma sering digambarkan sebagai gas yang bermuatan listrik karena terdiri dari partikel yang mendapatkan elektron sehingga mereka memiliki muatan listrik. Selain itu, plasma berada dalam suhu dan tekanan yang sangat-sangat tinggi sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya reaksi fusi nuklir ataupun proses yang menghasilkan energi dari matahari. Jadi, jika kalian bertanya apakah kita bisa berdiri di permukaan matahari, seperti saat berdiri di permukaan bumi, jawabannya tentu adalah tidak. Tidak ada permukaan padat ataupun cair untuk berdiri di atasnya karena sebaliknya, fotosfer atau permukaan matahari adalah wilayah plasma yang sangat-sangat panas dan juga bercahaya. Melakukan perjalanan ke matahari dalam arti fisik, apalagi sampai masuk ke dalamnya, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan teknologi dan pemahaman saat ini. Tentu ada beberapa alasan utama untuk semua hal tersebut mustahil dapat dilakukan. Yang pertama, seperti suhu matahari yang sangat-sangat panas, dengan suhu di permukaannya mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius, dan suhu di pusatnya diperkirakan bisa mencapai hingga 15 juta derajat Celcius. Nah, suhu itu tentu jauh melampaui apa yang dapat ditangani oleh bahan ataupun teknologi yang kita miliki saat ini. Kemudian ada juga radiasi matahari yang memancarkan tingkat radiasi yang sangat-sangat tinggi, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang berbahaya bagi makhluk hidup dan dapat merusak atau menghancurkan peralatan elektronik. Selain itu, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada juga plasma matahari yang sebagian besar terdiri dari plasma yang sangat panas, bukan gas, cairan, ataupun daratan seperti yang ada di bumi. Plasma ini memancarkan tingkat energi yang sangat-sangat tinggi dan berperilaku berbeda dari materi dalam fase lain. Dengan semua itu, tentu untuk melakukan perjalanan ke matahari dalam artian seperti mengirim astronot ke bulan merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Tapi itu kan jika kita mengirimkan manusia ke sana. Karena semua itu bisa diatasi oleh wahana antariksa yang telah melakukan penelitian terhadap matahari dari jarak dekat. Misalnya, seperti misi wahana antariksa Parker Solar Probe milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2018 dan dirancang untuk mendekati matahari lebih dekat daripada pesawat ruang angkasa sebelumnya. Misinya adalah untuk mempelajari lapisan paling luar dari atmosfer matahari dalam membantu kita memahami lebih baik tentang bintang kita itu. Matahari adalah sebuah bintang, dan energi yang dipancarkannya adalah hasil dari proses fusi nuklir di intinya. Dalam proses ini, inti atom hidrogen bergabung untuk membentuk helium dan melepaskan energi dalam prosesnya. Ini adalah reaksi yang sangat berbeda dari pembakaran api yang melibatkan reaksi kimia dan dapat dipadamkan dengan menghilangkan oksigen atau bahan bakarnya. Jadi, menonaktifkan atau memadamkan matahari dengan teknologi atau pemahaman saat ini
tidak mungkin dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Mengganggu atau mencoba mengubah proses fusi nuklir matahari akan memerlukan energi dan teknologi yang jauh melampaui apa yang kita miliki saat ini. Lebih jauh lagi, mencoba melakukan hal tersebut juga akan sangat berbahaya dan berpotensi bencana bagi seluruh tata surya kita termasuk bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi tempat yang sangat-sangat dingin dan gelap, dan sebagian besar bentuk kehidupan seperti yang kita kenal saat ini tidak akan bisa bertahan. Jadi, meskipun ide memadamkan matahari mungkin menarik dalam konteks fiksi ilmiah, dalam kenyataannya, ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan atau mustahil dapat dilakukan. Nah, inti pada poin kali ini, matahari itu tidak sama seperti api yang dapat dipadamkan begitu saja dengan air. Matahari seperti semua bintang lainnya, memiliki siklus hidup yang dapat diprediksi. Matahari kita saat ini berada dalam fase urutan utama, yang berarti itu menghasilkan energi melalui fusi hidrogen menjadi helium di intinya. Ini merupakan fase paling lama dan paling stabil dalam kehidupan bintang, dan matahari telah berada dalam fase ini selama sekitar 4,5 miliar tahun dan diperkirakan akan tetap di fase ini selama 5 miliar tahun ke depan. Kemudian, setelah fase urutan utama ini, matahari akan memasuki fase raksasa merah, dan pada titik ini, hidrogen di inti matahari akan habis, dan inti akan mulai menyusut dan memanas, menyebabkan lapisan luar dari matahari membesar dan berwarna merah. Matahari akan tumbuh begitu besar hingga mencapai orbit bumi saat ini, yang berpotensi menelan planet kita ini. Lalu, setelah fase raksasa merah, inti matahari akan mulai memasuki fusi helium menjadi karbon dan oksigen. Namun fase ini tidak akan berlangsung lama dalam skala waktu astronomi. Dan pada akhirnya, matahari akan melepaskan lapisan luarnya dan membentuk apa yang disebut sebagai nebula planet, sementara inti yang tersisa akan menjadi katai putih atau bintang kecil yang padat dan panas yang akan perlahan mendingin seiring waktu yang terus berjalan. Tapi semua ini akan terjadi dalam jangka waktu miliaran tahun lagi. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam jangka waktu dekat ini. Dan walaupun memang berakhir mengerikan dan dapat menghancurkan seluruh tata surya ini, namun memahami masa depan matahari sangat penting bagi astronomi dan pemahaman kita tentang alam semesta ini. Jadi selagi masih ada waktu, ya dipelajari dulu. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan umum seputar bintang kita matahari yang bisa saya rangkum hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Jadi, tentu bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.